Perang Ukraina dan Rusia beberapa waktu terakhir memanas setelah pasukan Volodymyr Zelensky mengejutkan Rusia lewat operasi rahasia bertajuk Jaring Laba-Laba yang mereka lakukan pada Minggu 1 Juni 2025. Operasi ini bukanlah operasi sembarangan yang hanya disiapkan sehari semalam. Hasilnya, Ukraina mampu melihat celah di garis pertahanan Rusia yang mereka eksploitasi lewat serangan drone tanpa ada peringatan untuk musuh. Langsung aja kita bahas seperti apa jalannya operasi Jaring Laba-Laba ini. Saya Muhammad Dafa, selamat datang di Brigade Standby. Cerita kita mulai pada hari Minggu 1 Juni 2025 saat Ukraina lewat pasukan khususnya menjalankan operasi rahasia bertajuk Spiderwebs Operation atau Operasi Jaring Laba-Laba. Seperti namanya yang rahasia, operasi ini telah dipersiapkan secara senyap selama 1,5 tahun dan diawasi langsung oleh Presiden Volodymyr Zelensky. Yang membuat operasi ini jadi sorotan bukan cuma daya rusaknya aja, tapi juga biayanya yang ekonomis. Nah, coba kita hitung-hitung nih. Serangan ini total menggunakan kurang lebih 117 drone kecil yang menghabiskan dana sekitar $10.000 Amerika Serikat atau 162 juta rupiah. Mungkin kesannya mahal ya, karena sampai ratusan juta. Tapi, akibat serangan seharga 162 juta rupiah ini, Rusia mengalami kerugian sebesar 114 triliun rupiah. Gimana? Cuan banyak banget kan ya Ukraina dalam operasi ini? Udah biayanya murah, hasilnya juga bikin Rusia rugi besar. Selain itu, serangan drone ini juga murni dilakukan dengan mengandalkan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence alias AI. Untuk menggerakkan drone-drone canggih itu. Drone-drone ini bekerja secara otonom setelah diluncurkan, tanpa perlu dikendalikan langsung oleh manusia. Jadi udah tuh, prajurit-prajuritnya Ukraina nggak berisiko jadi korban dalam operasi militer ini. Nah, dalam serangan ini, Ukraina melibatkan drone induk atau mothership yang mampu melepaskan drone kecil berjenis first person view hingga sejauh 300 km ke wilayah musuh. Untuk sistem navigasinya juga nggak lagi bergantung pada GPS, melainkan menggunakan Visual Inertial Navigation, lengkap dengan kamera dan lidar, sehingga mereka tetap bisa mengenali dan menyerang target secara presisi. Teknologi bernama Smart Pilot ini memungkinkan drone yang ditugaskan menyerang untuk memproses video secara real-time dengan algoritma AI, guna mengenali target penting seperti pesawat terbang, sistem pertahanan udara, dan infrastruktur lainnya. Operasi Jaring Laba-Laba menargetkan 5 pangkalan udara strategis Rusia di Belaya, Diaghilevo, Ivanovo-Zavarny, Olenya, dan Ukrainka. Nah, pertanyaannya nih, gimana bisa drone Ukraina dengan biaya ramah di kantong, tapi bisa menembus wilayah Rusia dan melakukan serangan dengan leluasa? Yap, militer Ukraina menggunakan strategi penyusupan. Caranya, drone-drone itu disembunyikan di dalam struktur kayu yang dipasang di truk. Cara ini memungkinkan drone-drone itu dibawa mendekati pangkalan udara Rusia tanpa menarik perhatian. Nah, pas hari eksekusi nih, atap kabin truk tinggal dibuka dari jarak jauh dan pesawat tanpa awak itu langsung melancarkan serangan terhadap pesawat-pesawat militer Rusia. Serangan ini pun mengagetkan pertahanan udara Rusia yang tak siap menghadapi serangan dari jarak dekat. Imbasnya, 41 pesawat militer strategis Rusia mengalami kerusakan, termasuk pengebom Tu-95 dan Tu-22M, serta pesawat pengintai A-50. Nah, habis serangan, Zelensky baru mengungkap kalau ternyata kantor yang dipakai untuk menjalankan operasi Jaring Laba-Laba ini berada tepat di sebelah markas Dinas Keamanan Federal Rusia. Jadi Rusia nggak tahu tuh kalau kantor dinas keamanan mereka sebelah-sebelahan sama markas operasi musuh. Можна сказати впевнено, що це абсолютно унікальна операція. Найцікавіше, і вже зараз це можна говорити публічно, офіс нашої операції на території Росії знаходився безпосередньо поруч з управлінням ФСБ Росії в одній з їхніх областей. Загалом в операції було використано 117 дронів і відповідна кількість операторів дронів працювала. Nggak cuma sampai di situ, setelah menghancurkan 41 jet tempur milik Rusia, Ukraina kembali melancarkan serangan
dengan meledakkan jembatan Crimea dari bawah laut. Dinas Keamanan Ukraina menyebut aksi ini sebagai kelanjutan dari upaya menargetkan jalur logistik utama Rusia sejak invasi dimulai pada 2022. Serangan jembatan Crimea ini dilakukan menggunakan 1.100 kg bahan peledak yang dipasang pada salah satu pilar bawah air jembatan. Operasi ini juga dirancang selama berbulan-bulan dan hasilnya mampu merusak struktur yang menghubungkan wilayah Rusia dengan semenanjung Crimea. Meskipun beberapa blogger militer Rusia mengeklaim serangan tidak menimbulkan kerusakan besar, tapi jembatan yang melintasi Selat Kerch ini memainkan peran penting sebagai rute logistik militer Rusia selama konflik berlangsung. Setelah serangan demi serangan, aroma balas dendam Rusia mulai tercium dari pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Trump membocorkan rencana Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membalas serangan Ukraina yang menghancurkan pesawat-pesawat pengebom milik Moskwa. Rencana Putin itu diungkapkan Trump melalui media sosial Truth Social pada Rabu 4 Juni 2025 setelah berbicara langsung dengan Putin melalui telepon selama lebih dari 1 jam. Berselang 2 hari kemudian, tepatnya pada Jumat 6 Juni 2025 pagi waktu setempat, Rusia meluncurkan serangan udara dengan menggunakan drone dan rudal balistik. Serangan itu salah satunya menghantam ibu kota Kiev. Wali kota Kiev, Vitali Klitschko mengatakan bahwa Rusia secara terang-terangan menyasar wilayah sipil. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bilang, pada serangan 6 Juni itu, Rusia mengerahkan lebih dari 400 drone dan 40 rudal balistik. Загалом за одну цю ніч було більше 400 ударних дронів, більше 40 ракет, в тому числі балістичних ракет. Цим ударом росіяни пошкодили в Києві житлові будинки, звичайно. А вже ж, звичайно, міську інфраструктуру. В Луцьку, на Волині вони зруйнували, зокрема, звичайний готель, в якому були українські спортсмени. В інших регіонах є пошкодження, на жаль, і житлової інфраструктури, і енергетичної інфраструктури, промислових підприємств. Росіяни спалили навіть черговий склад з гуманітарної допомоги. Selanjutnya, pada Senin 9 Juni 2025, Rusia melancarkan serangan udara yang kabarnya disebut sebagai serangan terbesar dengan drone. Menurut laporan, di hari Senin itu Moskwa mengerahkan 479 pesawat nirawak ke sejumlah wilayah di Ukraina. Serangan ini menjadi salah satu yang terbesar dalam beberapa waktu terakhir di tengah penolakan Moskwa terhadap seruan gencatan senjata. Peningkatan intensitas serangan Rusia dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan kekhawatiran di Kiev. Ukraina menilai hal ini menunjukkan bahwa Moskwa tidak berniat menghentikan invasi yang telah berlangsung selama 3 tahun dan tidak serius dalam perundingan damai. Tapi di sisi lain, serangan bertubi-tubi ini juga memicu pertanyaan tentang kapasitas sistem pertahanan udara Ukraina yang selama ini jadi andalan. Di tengah memanasnya perang Rusia-Ukraina, Presiden Amerika Serikat Donald Trump nyatanya sempat memberikan pernyataan yang mungkin bikin banyak orang bertanya-tanya. Jadi Trump merasa, alih-alih memisahkan kedua belah pihak, ia merasa lebih baik membiarkan Rusia dan Ukraina bertikai terlebih dahulu. Ia juga menyampaikan analogi konflik Rusia-Ukraina seperti 2 anak kecil yang sedang berkelahi di taman. Trump juga bilang, pemikirannya ini sudah ia sampaikan kepada Putin. Tapi Trump nggak bilang gimana respons Putin terhadap perumpamaan Trump itu. Sometimes, and this is me speaking maybe in a negative sense, but sometimes you see 2 young children fighting like crazy. They hate each other and they're fighting in a park. And you try and pull them apart. They don't want to be pulled. Sometimes you're better off letting them fight for a while and then pulling them apart. And I gave that analogy to Putin yesterday. Nah, itu tadi cerita seputar operasi jaring laba-laba yang membuktikan bahwa dalam setiap perang, celah sekecil apapun bisa menjadi ancaman. Tapi semoga ada setitik cahaya terang dari meja perundingan kedua negara.
Oke, saya Muhammad Dafa pamit. Sampai jumpa di brigade selanjutnya. Bye.